Iya, iya. Itu salah satu analisis ya. Jadi kan begini, kalau ditanya kenapanya, kita bisa punya beragam analisis ya. Tapi salah satu yang kuat pengemuka di antara, paling tidak di kalangan kami nih ya, ketika saya mengatakan kalangan kami, ini adalah kalangan yang pro pada Jokowi ya. Itu kan ada pertanyaan, kenapa bertahun-tahun masalah ini terus berulang? Atau misalnya begini, saya selalu bertanya sama Bung Roy. Bung Roy, Anda itu punya apa sih sampai Anda mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu? Punya bukti? Ya, karena ijazah itu sendiri tidak pernah ditunjukkan oleh Pak Jokowi Justru itu kepada Roy Suryo atau kepada masyarakat. masyarakat, kecuali barangnya kepada polisi, kepada Nah, itu media kan. massa dan seterusnya. Nah kan nggak bisa kita ambil kesimpulan bahwa hanya karena seseorang tidak mau menunjukkan ijazahnya, kesimpulannya ijazahnya pasti palsu. Itu loncatan logika yang menurut saya luar biasa aneh ya. Jadi kita sendiri tidak ada yang lihat sebetulnya ijazah Pak Jokowi itu seperti apa, tapi itu dianalisis, ditunjukkan sampai ada sebuah buku. Udah jadi buku ilmiah loh itu, 700 Ya, halaman itu. Sebuah buku yang berusaha menjelaskan dari berbagai perspektif tentang mengapa itu dikatakan palsu. Buat saya ya, sampai sekarang saya tidak paham kenapa itu dikatakan palsu. Nah begitu juga dengan Mas Subhan mengatakan bahwa ijazahnya apa sih tadi, ijazahnya Gibran itu dipertanyakan lah ya. Di mana bagian dipertanyakannya? Nah ini muncul tidak hanya sendiri-sendiri, ada beberapa hal lain yang juga muncul soal rencana pemakzulan Gibran. Kemudian apalagi yang ramai, ada sejumlah hal menyangkut ijazah palsunya Pak Jokowi sendiri. Ini berulang-ulang muncul ya, sehingga saya bisa kami menduga bahwa ini apakah benar masing-masing orang ini berjalan sendiri-sendiri. Misalnya begini, Roy mengajukan gugatannya, Rismon mengajukan gugatannya, mereka nggak punya hubungan, tapi kebetulan kemudian sama-sama setuju pada sebuah topik yang sama. Kemudian datang lagi Pak Subhan, kemudian datang lagi Bestor atau siapa. Nah ini semua memang sendiri-sendiri atau ada sesuatu yang mengikat mereka ya. Jawabannya lagi-lagi bisa sendiri-sendiri, walaupun saya meragukan masa sih semua itu sendiri-sendiri. Jadi ada siapa? Atau bersama-sama. Nah yang bersama-sama ini pun kemudian kita bisa mengatakan siapa sih yang sebenarnya berkepentingan untuk menjatuhkan Gibran. Ya. Pertama-tama adalah pasti yang anti dengan keluarga Jokowi adalah PDIP. Ya. Nah, tuh, nuduh lagi kan. Kemudian ini baru analisa nih. Ini baru analisa. Ada orang besar di belakang kami. Padahal yang udah jelas itu Mbak, Roy, yang jelas Roy, ada orang kurus di belakang dia. Roy, orang sedang membuat analisis. Jangan dipotong-potong. Nggak apa-apa, kalau analisisnya nggak masuk akal ya potong aja, ngapain. Kasian masyarakat dengar analisis yang nggak mutu. Iya, nggak semua orang pintar kok. Menariknya analisis Bung Ade itu kan, kalau menunjuk PDI dia bisa. Tapi mengatakan bahwa apakah dia didukung yang lain, dia nggak bisa juga. Loh, saya jelas-jelas mengatakan saya itu pendukung Jokowi. Ya, saya kurang jelas apa untuk mengatakan keberpihakan saya. Saya nggak tahu keberpihakan Roy Suryo itu kepada siapa. Mungkin juga nggak ada, ya. Tapi kembali ke jawaban saya. Itu kan sama dengan mengatakan begini tadi. Jawaban Bung Ade kan sama dengan mengatakan begini. Kalau Bung Roy tidak pernah melihat ijazahnya, maka tidak bisa diklaim oleh Bung Roy bahwa ijazah itu palsu. Betul. Itu sama dengan karena PDI merasa terluka dengan Pak Jokowi, tidak serta-merta mereka yang berada di belakang mereka. Iya. Itu sama. Saya lagi mengatakan. Iya itu sama derajatnya. Oleh karena itu kalau yang saya mau katakan begini, kalau Bung Ade nggak bisa menyatakan atau bisa menyatakan tidak bisa menyatakan yang kedua, yang pertama juga tidak bisa dinyatakan. Bro, Pak Ade, ya, itu logika. Ijazah Pak Jokowi itu bukan aurat, harus dibuka, bukan aurat ya. Beliau ini udah jelas bahwa Pak Jokowi itu mana ada orang palsu. Ya, susah cari ijazah. Kemudian karena itu dia berbohong. Karena dia berbohong sebenarnya proses dia menjadi seorang presiden itu seharusnya dinyatakan tidak sah. Anda juga begitu kan? Pak Gibran itu tidak sah seharusnya menjadi wapres. Ya sekarang dinyatakan nggak sah sekarang juga. Iya, Anda menyampaikan. Nah, saya cuma mengatakan kalau Anda kan bertanya pada saya, menurut Anda wahai Ade Armando, kira-kira yang berada di belakang ini siapa? Ya. Saya menyebut beberapa kemungkinan. Belum tentu benar. Anda bisa bahkan mengatakan
gila ini argumennya sangat tidak masuk akal. Gak apa-apa, tapi saya mau bilang satu, yang bisa disebut sebagai, yang banyak disebut sebagai kemungkinan di belakang ini semua, kalau betul ini semua adalah sesuatu yang saling berhubungan adalah satu, kemungkinan PDIP. Kedua, kelompok yang disebut sebagai kelompok 212. Ngaco banget. Itu terkait sama Anies Baswedan. Sableng dong. Oke, satu. Awal lagi kan? Lanjut. Iya kan? Ketawanya harus sama. Bang Ade lanjut. Ketiga adalah Emang sableng ini kelompoknya orangnya. Roy Suryo yang orang menyebut bahwa jangan-jangan di sini adalah Partai Demokrat. Wah, Kemudian kacau lagi. disebut pula ada yang mengatakan bahwa di belakang ini ada sebuah kekuatan besar, misalnya negara Amerika Serikat. Kemudian ada pula yang Jauh mengatakan bahwa ini teman-teman, Anda pernah dengar istilah SJW, Social Justice Warriors ini lagi bergerak untuk menunjukkan bahwa kami peduli pada demokrasi. Sekarang kembali Anda tanya, lalu menurut Anda yang mana? Ya, saya nggak bisa jawab. Ya. Tapi yang jelas begini. Analisis kok nggak bisa nganalisis. Yang penting begini. Meneliti Ya, orang iso. kalau Roy Suryo ingin mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu palsu, Jelas. kasih kami argumen, Oke. ya bukti yang bisa dipakai untuk mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Oke. Wong ijazah Pak Jokowi itu nggak pernah tidak pernah dipertunjukkan kok katanya. Oke, Lah, saya bilang Bang Rey, kreasi. Bang Rey.